viral, yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Syekh Akbar viral ceramahnya, benci kepada para habib. Rame nggak? Rame gitu. Padahal isinya menjelaskan, bukan membenci. Ulama ada yang asli, ada yang palsu, betul nggak? Habib pun ada yang asli, ada yang palsu. Ulama yang asli menyampaikan ayat-ayat Allah dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Habib yang benar, yang asli, tidak membangga-banggakan dirinya supaya status sosialnya merasa tinggi. Jauh Habib yang benar itu tawadhu, tidak menonjolkan duriah, merasa sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kemuliaan seseorang dengan ilmu, amal, dan akhlaknya. Ada Habib Abdullah, pengarang Rotib atau Rotib Al-Haddad. Beliau seorang Habib, seorang zuriyah keturunan Rasulullah SAW. Bapak kemarin ke Singapura, jarah ke Al-Habib Nuh yang mendakwahkan Islam di abad ke-18, 19. Itu Habib yang berilmu, Habib yang soleh, Habib yang berakhlakul karimah. Tapi kalau Habib palsu, dia menggembor-gemborkan dirinya sebagai keturunan Nabi. Darah Nabi ada di diriku. Itu tanda-tanda Habib palsu itu begitu. Pingin dapat penghormatan, pingin ditaati, pingin jadikan majikan oleh orang lain, menonjolkan itu. Tapi sepi ilmunya, sepi amalnya, kosong akhlakul karimahnya. Itu penjelasan. Ulama ada yang asli, ada yang palsu. Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya, ada ulama palsu, nipu, ulama dunia. Ulama yang asli, ulama akhirat. Mursyid-mursyid Thariqah Idrisiyah, dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq, dari Syekh Abdul Wahab At-Taji, Syekh Ahmad ibn Idris, Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi, Syekh Muhammad Al-Mahdi, Syekh Ahmad Sarif As-Sanusi, semua adalah berketurunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Al-Hasani, Al-Hasani, Al-Hasani. Tapi mereka tidak menyombongkan itu, tidak mengedepankan itu. Yang ditumbuhkan adalah ilmu, amal, dan al-akhlakul karimah. Jadi proporsional melihat, menilai sesuatu. Tidak berlebih-lebihan, tidak fanatisme yang berlebih-lebihan. Proporsional melihat segala sesuatu. Kiai saudara, celotehan, hujatan Imaduddin Al-Bantani. Tidak usah saya memanggil dia kiai, karena sebenarnya tidak pantas dia dipanggil sebagai kiai saudara. Apalagi ketika dia sudah menyerang guru saya, Kiai Haji Idrus Romli, dan guru saya juga, Kiai Haji Lutfi Basori, karena saya belajar Al-Quran juga kepada Kiai Basori Alwi, abah atau ayah dari Kiai Haji Lutfi Basori. Hujatan yang sangat dahsyat yang diungkapkan dengan tidak ilmiah. Kita dengarkan dulu celotehan atau apa namanya ya, dongeng Imaduddin Al-Bantani. Mbah Hasyim Asy'ari ini sudah wafat, ajaran-ajarannya sudah diberikan pada murid-muridnya, dibentuk organisasi oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dibentuk kanun asasi, kemudian mekanisme organisasi. Maka doa dan ridho Mbah Hasyim Asy'ari hanya kepada NU yang ikut PBNU, bukan NU yang garis lurus, bukan NU yang ikut Idrus Romli, bukan NU yang ikut Lutfi Basori. Kalau dia ngomong NU tapi ikutnya Lutfi Basori, kalau dia NU ngomongnya NU ikut Mbah Hasyim. Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan dongeng-dongeng dan celotehan-celotehan yang keluar dari mulut Imaduddin Al-Bantani saudara. Dia mengatakan hal-hal yang menurut saya sangat tidak ilmiah. Dan itu isinya cuma dongeng-dongeng di depan para pendukungnya saudara. Dia itu gentlenya di depan pendukung, giliran diajak debat dia lari kabur kemana-mana. Beraninya dia itu cuma di depan para pengagumnya, giliran diajak debat ilmiah kabur kemana-mana, mewakilkan
Ya seperti itulah. Saya kira dia harus ganti pakai rok, pakai anting, pakai kalung, pakai gelang saja. Tidak usah pakai jubah, tidak usah pakai sorban. Al-Fakir meskipun tidak pakai sorban, kalau cuma melawan seperti Imaduddin, orang tiga, saya sendirian, saya berani saudara. Nah ketika dia sudah mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya, lalu mengatakan NU garis lurus katanya, lalu menyerang guru Al-Fakir, Kiai Haji Idrus Romli dan Kiai Haji Lutfi Basori, itu sangat-sangat menunjukkan bahwa dia orang yang fakir mengenai ilmu. Nah, nggak pantas dipanggil kiai itu, bukan kiai itu, pendongeng. Dia itu pendongeng. Kalau berani, ayo debat. Kalau berani, sampai mana nyali kamu itu, sampai mana, gitu loh. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa Kiai Haji Idrus Romli itu bukan NU, tidak NU katanya, karena menyerang NU. Bro, kita kalau mau melihat karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya kasih satu contoh. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana Kiai Hasyim Asy'ari menyerang habis-habisan pemikiran Wahabi Salafi. Dan kita lihat selama ini yang ada di depan menyerang, menjawab syubhat dari kaum-kaum Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Yang paling di depan adalah Kiai Haji Idrus Romli, bukan Anda saudara. Yang ada di depan ketika ada orang-orang Syiah menyampaikan syubhatnya, yang ada di depan adalah Kiai Haji Idrus Romli, bukan Imaduddin saudara. Kita buktikan kemarin waktu debat nasab yang mengikuti pendapat Google yang literasinya ditulis oleh ulama-ulama Wahabi itu siapa? Imaduddin. Yang mengutip Google, kemudian narasi di dalam Google yang ditulis oleh orang Wahabi lalu dijiplak, lalu mengaku-ngaku sebagai tesisnya itu siapa? Imaduddin. Berarti Imaduddin NU apa bukan? Bukan. Dia itu NU rasa Wahabi, rasa Syiah. Dan kemarin yang membatalkan nasab Ba'alawi menggunakan kitab-kitab orang Syiah itu siapa? Imaduddin. Imaduddin juga ngaku NU, membatalkan nasab Ba'alawi menggunakan kitab Syiah, kemudian menggunakan narasi-narasi dari Salafi Wahabi, sedangkan kedua firqah tersebut sudah disesatkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita pikir, yang NU siapa? Kiai Haji Idrus Romli atau Imaduddin Al-Bantani? Ya sebenarnya tidak pantas dijuluki Al-Bantani, Al-Kaburi, Al-Googli. Seperti itu seharusnya. Sok-sokan ngaku tesisnya sendiri, malah nyomot-nyomot Google, bilangnya tesis penelitian. Ternyata narasi orang yang dia aku-aku. Kemudian dengan sombongnya mengatakan saya siap debat 3 hari 3 malam saudara. Ternyata setelah didatangi ke Banten, cuma ngutus perwakilan. Itu pun perwakilannya gabrul semua. Makanya jangan sok-sokan kau. Orang NU itu alim-alim. Dan orang NU itu tidak akan mengutip pendapat-pendapat Wahabi untuk membenarkan pemikirannya. Tidak mungkin. Kita itu kalau menggunakan pendapat orang Wahabi untuk menghantam Wahabi sendiri, itu teori muqabadah dalam debat namanya. Kemudian kalau orang NU itu tidak membatalkan nasab Ba'alawi dengan menggunakan kitab-kitab Syiah. Kita itu pakainya Syekh Murtadha Az-Zabidi, As-Samarqandi, Al-Hafidz As-Sakhawi dan lain sebagainya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan sebagainya. Ulama Ahlussunnah yang kita pakai, ya kamu kitabnya orang-orang Syiah semua. Loh kamu yang kamu pakai narasinya orang Wahabi. Dasar. Orang seperti kamu itu tidak akan pernah diakui oleh umat. Yang umat yang mengakui kamu itu rata-rata orang Kristen. Saya pernah bertemu pendeta mengaku-ngaku sebagai orang Islam, membela kamu. Ya rata-rata saya lihat itu memang banyak dari kalangan orang Kristen. Dan antek-antek kamu, budak-budak kamu itu, ya budak-budak kamu itu, semuanya itu, ya mana
Ada nggak dari mereka itu yang ilmiah ketika membahas suatu teks atau membahas nasabah alawi? Kan tidak ada. Semuanya pemaksaan dan pemerkosaan dalil, saudara. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ingat ya, kalau mau debat 1 lawan 1, saya tunggu sampai hari kiamat. Kamu sampai mana? Keberanian kamu itu sampai mana sih? Begitu, makanya jangan nyentil-nyentil guru Al-Fakir. Jadi kamu itu, waduh, sudah ngomongnya agak ilmiah, menyebarkan fitnah, kemudian mengatakan bahwa NU garis lurus bukan NU. Wah, kamu itu sebenarnya sudah hatam nggak kitab Kiai Hasyim Asy'ari? Gitu loh. Sekian dari saya. Benarkah belajar pada satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 orang alim? Tidak benar. Tidak benar. Secara dalil akli, akal, secara nakli kula tak mangki. Kecuali sampean adik dalil toreh kula tak oneng sampai semakin gila tak mangki hibur ya. Cek ngaji dek situng Habib sebutuh. Nah kan lebih bagus daripada petong polo orang alim, orang mon bodoh pakai siapa? Hiburnya lobi siapa yang kocak lebih dari tepolo secara akal yo. Dalil naklinya nggak ada. Hadis Quran apa boleh sareh? Ayo ikam mabada. Hiburnya nggak ada. Lo mangki mun bada paring oneng gula. Berarti gula si bodoh. Gula siap untuk menerima. Bendeki iya bang. Tapi untuk sampai saat mungkin gula secara nakli, secara dalil nas sore belum ada. Bahwasanya satu Habib itu, nah oneng Habib itu kan kekasih. Tak oneng kekasih napa? Sana gula lagi. Itu pembodohan itu namanya. Pembodohan. Ya, orang alim hiburnya kita angki bisa hibur apa orang coba sampean pikir Imam Nawawi ini apa Habib? Bukan. Imam Qurtubi yang di tafsir bukan Habib. Ibnu Hazm itu sampai hibur andi hiburnya kayak hijabangnya Daud Az-Zahiri Ibnu Hazm bukan Habib. Imam Qaffal ini benih Habib, tapi alimnya luar biasa. Apakah ilmu aku lebih sampean tak sah mun tanpa pun ke sanad ke atas munten. Kula cukup ngaji lah. Lo usahi pun misalnya sampean pun kita angki nang kinto ngaji dak Ustaz Sawadin. Tak usah cilingjuk bujung Ustaz Sawadin. Sebisa Ustaz Sawadin bisa ngajarin Quran, ya ampun lah ngaji. Bisa hibur mimpin tahlil empon lah nek kalau usaha hibur ciling bujung mau ciling bujung sampean deki neka wali sango saja Pak selabat cuman keng 1 juta tak cukup. Allahumma shalli Muhammad. Keng lah marende top nutupi pada di pujuk ceretan. Iya Habib Matsuri. Ye Baikuni, Sayyid Bajamal, Sri Pak Bu Taisa, antan gula beni alergi Habib cuman meni kocak Habib budu situng melebihi petong polo orang alim. Pengamak aku lebih sampean semunduk. Ki purlo pernah sampai ke sakit reng tuan lagi purne kita angki burung ngerem tang tau tang patah yang nyargena itu penting di orang bodoh. Nonton ampun ki purne kan di ilmu mungkin hanya bisa ngajar sebina ampun neka ilmu insyaallah barokah tinggi. Nah, selebih langkong saya niki pun nikah salala alim tawadu aklah saya ki duriyah kanjeng make duriyah kanjeng Nabi muntak saya make anak kiai make keturunan wali songo mun tengkana tak bener tak oleh to toro mangkana tak usah nyebut bujuk make lagi puri kan nak bujuk ngene wali songo kafir ya. Ya, Seripa Kapi cuman Seripa PC.
Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak dan mendengarkan video barusan? Saya harap bisa berkomentar yang bijak, yang baik ya. Tulislah komentarnya di kolom di bawah. Harapan dari saya selalu mendukung channel ini ya, dengan like, share, dan subscribe. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.